Enak ngecium. Canda guys. Bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada hari Rabu ini. Gue lagi mau menghilangkan penat lah bersama teman gue ini. Kita rencananya ke daerah Jawa Barat. Mudah-mudahan lancar. Jadi gue sama teman gue nih, dia nama aslinya Fatahila Dira. Biasa kalau waktu kecil dipanggilnya Abang. Salah lu. Patah tulang. Oh, Muhammad Fatahila Dira. Ada Muhammad Fatahila Dira. Panggilnya Abang Patah Tulang. Cuman sekarang dipanggilnya Acong. Padahal dia nggak ada Cina-Cinanya. Betawi tok sama Palembang. Ayo, salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hey guys. Allah kuasa. Jadi kita mau kemana nih, Cong? Jadi ya ini soal ini kita pengen ke Curug. ya Kopi Daong. Kopi Daong. Yeah. Di mana tuh? Kopi Daong ini di daerah Sentul gitu. Nah, Bogor lah. Bogor lah. Bogor. Masih area Bogor dan ya bisa dibilang dia tuh tempat hits gitu di daerah. Baru, ini kayaknya baru ya? Apa Ya, baru tahu? Ya nggak tahu ini deh. baru, soalnya kan mungkin ownernya juga dia lumayan konco-konco gue lah, Temen lu ya? teman gue dekat gitu. Masya Allah. Jadi ya udah gue nggak enak pas gak datang di Grand Opening, jadi gue datang aja supaya. Jadi gue sempet diundang tuh. Lu Iya. diundang juga ya? Oh, Temen iya. SD gue. Oh, temen SD lu. Oh mungkin dia temen TK gue mungkin. Kita tadi janjian jam berapa, Cong ya? Kita janjian ini jam 6. sebenarnya habis subuh. Habis subuh. Habis subuh Habis ini subuh banget. prepare gitu kan. Dan, ya, namanya manusia tak luput dari kesalahan. Betul sekali. Kita ada Janji lupa. tinggallah janji. Nah, Iya. Saya bilang janji belum tentu ditepati. Betul. Wah, Jadi Kacau alhasil ya kita sih, dia yang ketiduran. Ya kalau yang kenal dia pasti tahu lah siklus hidupnya tuh gimana. Ujung-ujungnya kita jalan-jalan setengah 11. Ya udah mungkin gitu aja. Semoga sampai dengan selamat. Selamat menikmati perjalanan. Aduh, gara-gara kepinteran ini. Gue tanya, tahu gak Bogor lewat mana tolnya? Iya tahu, gampang ke Bogor. Pas di persimpangan dia lurus ke arah Bandung, kan. Wah. Pinter. lama di Aussie. Jadi udah kurang tahu di sini nih, daerah sini. Oh iya, tapi ngomongnya tahu tadi, Masya Allah. Ya, dan kalau misalnya ya seakan-akan kita nyasar gitu kan. Kalau misalnya nggak usah disesali. Kalau menurut gue sih gitu. Benar. Ya, nggak Karena sih? itu mungkin salah satu perjalanan enaknya di situ. enaknya di situ. Siapa tahu lu, wah, Nah, itu kok gua diajakin ke Bandung awas. gitu. Jangan ditabrak. Tahu gua ngeliat. Kok gua diajakin ke Bandung nih? Maunya apa nih, kaki sama tangan gitu. Oh iya. Padahal otak maunya Bogor. Ya orang-orang kurang terka-terka kan dimensinya. Benar. Itu kayak aktor banget. Jadi jangan pernah sesali apa yang telah terjadi, benar? Pasti ada jalan. Pokoknya yang penting cari solusinya aja. Syukuri, nikmati, cur, belok. Nah, dia keluar nih. Oh iya, Yaudah. Siantap. See you. Jadi Acong ini atau Fatahila atau Fatah Tulang namanya. Oh ya, kenapa Fatah Tulang? Karena dia dulu tuh kurus banget, buset. Gak enak lah dilihatnya.
Cuman sekarang ya namanya pubertas ya kan. Kalau nggak makin bagus makin jelek. Nah, syukurnya ya bisa dilihat sendiri lah. Jadi Acong ini dia waktu kecil, jadi kan gue ngerantau sekitar 2000 tahun 2000 sampai 99 gitu. Berarti umur gue baru 3 tahun 4 tahun lah. Kebetulan gue ngontraknya itu beda satu rumah sama rumahnya dia. Nah jadi kenal lah kita tuh ya kan. Nah kan main sembarangan aja tuh beloknya. Ternyata lewat sih. Tadi arah balik Jakarta lagi dong. Di Halim, Pak. Oh iya, jadi dia tetangga gue. Dia teman kecil lah. Nah kebetulan dia punya TK di rumahnya. TK Al Hasanah namanya. Nah jadi waktu sama emak gue tuh dulu diberi pilihan mau masuk TK yang mana. Soalnya pas gue liat, wah TK Al Hasanah mainannya dikit. Ya cuman ya namanya masih kecil kan, kalau nggak ada mainan nggak mau. Mainannya dik. Iya mainan dikit, cuma perosotan muter-muter. Cuma kan Bayunan. masalahnya mainannya dikit, bayarannya juga nggak banyak. Oh iya, sesuai lah, sesuai. Iya, 20.000. Aku cetukan saja gitu kan. Dan zaman dulu 20.000 itu lumayan besar. Iya. Ya udah, akhirnya gue beda TK kan. Gue TK-nya di sono, dia TK-nya ya di rumah dia supaya gratis. Bukan supaya gratis, supaya kalau telat gak diomelin sama guru. Bener. Rumah ya teman. Aku tidak bisa apa-apain soalnya ketua yayasannya ibunya. Kepala sekolahnya ibunya. Ya, seru sekali lah kalau misal dibilang kayak ya ada yang kalau diingat-ingat zaman dulu ya kita kayak maling. Ada kadang maling, kadang ada malingnya juga, kadang Kiri gak sih? kadang ngamen. Iya. Sampai ngamen nih. Punya penghasilan kita. Penghasilan sendiri. Kemana kita? Ke Pijay ya? Tapi mau di mana aja kita ngamenin. Mau orang yang nggak mau dinyanyiin. Kita nyanyi. Kita nyanyi. Oh itu kelas berapa ya? Kelas 3 SD iya nggak sih? Di kelas nggak nyampe mungkin kelas 2 kayak. Kelas 2 SD. Dan dan sejauh ini kita ngamen mau dari kecil mau sekarang juga nggak diterima karena kayaknya tampang orang kaya. Ini orang nggak layak dikasih gitu. Jadi nggak diterima ya udah. Ya udah mau pindah. gimana dong, kita pindah. Ternyata pas kita pindah dia lettingannya orang yang ngomong ini anak kaya. Nggak dikasih juga. Nggak dikasih juga. Jadi ya suka duka kami alami lah. Ya dulu sehari sampai 25.000 ya kita dapet ya. Lebih pak. Itu juga bagi 30.000. 3 lah. Iya. Bagi 5 anjir. Bagi 5 malah. Bagi 5 30.000. Dapat 6.000 aja seneng waktu itu loh ya. Masya Allah. Jalanan. Karena menurut gue hidup ini dijalanin, bukan dikejar. Bener ya? Kalau dikejar lo capek. Iya benar. Nikmatin aja ya. Awas dong ada truk. Sans. Dia pengen saya hello aja capek. Kayak kenal deh sama mobil lu. Nah itu dia. Terus kita lu sering main PS bareng ya. Iya. Mortal Kombat. Sampai Itu yang kelas terakhir. berapa ya? Itu kelas berapa itu? Wah sering banget main Mortal Kombat Downhill. Kalau gue tuh dulu malam mainnya Def Jam. Def Jam, yang ribut-ribut deh. Mm-mm. Kan main di rumah lo gitu ya. Iya. Gak usah disebutin. Berarti gue ngerinya dulu gue udah punya PS. Jadi dari dulu udah kaya sebenarnya. Dan nggak diumbar aja. Nggak diumbar. Males gue di-expose. Sampai terakhir kita Sampai saking kayaknya orang daerah gue gitu kan. Gue punya PS, gue punya memory card. Dia ngobrol sama gue. Dia cuma pengen lihat kan memory cardnya, coba lihat berapa giga. Terus dites ke rumahnya, dia ngomong, sini coba gue tes, namanya Digimon kalau lo tahu. Pas dia sampai rumah, gue tunggu kan gue masih bocah nggak tahu apa ya. Ya udah gue tungguin kan, udah sejam, nggak balik-balik. udah setengah jam nggak balik-balik. Ya udahlah gue balik, kasih jatah miskin lah, gitu aja lah. Jadi dibegoin nih. Iya. Oh, positifnya. Saking kayanya sampai dibegoin. Jadi bodo amat lah. Ya udah lah, tapi sekarang udah diikhlasin lo. Ikhlasin lah. Hitung-hitung amal lah. Karena itu tadi apa yang kita beri di dunia ya karena yang diharapkan sih sama gue bukan kita dapatkan melainkan yang kita berikan. Bener banget. Jadi kalau di akhirat nanti
Yang dihitung tuh bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita beri. Jadi jangan pernah pelit-pelit untuk Jangan berbagi. takut miskin, udah itu aja intinya. Ya, Iya guys. rezeki udah ada yang ngatur. Iya. Lu mau gimana pun, mau maksa apapun, Kalau emang rezekinya segitu ya segitu. ya udah. Bener. Serahin aja. Yang penting doi sang kreator kosmos atau sang hegemoni alam ini ridho aja man. Bener. Oh iya. Jadi dulu kita terakhir kalau main PS tuh sukanya main bola. Nah, jadi ada tuh di gang belakang tempat sewa PS3 kebetulan. Itu kita udah SMA ya. Ya. Di SMA kita main tuh sejam. Oh, seneng. Besokannya balik lagi. Nah, kebetulan full kan. PS-nya full. Nah, ada abang-abang satu. Waktunya udah mau habis nih. Nah, jadi sama yang tukang rentalnya tanya, "Mau nambah nggak?" Itu sisa setengah jam ya, gue Pe? tahu tuh bajingan. Sisa setengah jam. Ya udah kita tunggu dong. Nah, pas ditanya sama mbak rentalnya, "Mau nambah nggak?" Sabar deh, pikir-pikir dulu. Ya udah, kalau pikir-pikir kan kemungkinan enggaknya kan ada ya. Pas kita Oh, tunggu, bukan ada, banyak. iya kemungkinan dia selesainya ada. Dan itu mikir-mikirnya kayaknya ngeliat gue dulu. Iya, malah. jadi kayak dia mikir-mikir dulu deh. Pas kita tunggu, dia nambah. Seakan-akan dia punya masalah sama kita. Gitu. Padahal kita nggak kenal nih abang-abang nih, ya kan? Nah ya udah, wah kita sakit hati dong, kita pulang nih. Esokan harinya kita tuh niat tuh pagi-pagi banget main. On Kita time, on time, pokoknya on time baru buka main kan. Lalu dateng dah abang-abang ini. Dia nanya waktunya sisa berapa ya? Sisa 20 menit. Terus ditanya sama pemain, nambah nggak? Ya udah kita spontan dong. Sabar deh, mikir-mikir dulu. Ya, kita balikin. Kita balikin, Masya Allah. Kalau emang dia nyeletuk, "Bang, saya dong," gitu kan. "Oh enggak, ini PS saya beli." Gitu kalau misalnya dia nyeletuk gitu. Dan ini tempat jangan disinggahin sama lu. Walaupun lu singgahin, gua keruk dulu, gua gak mau saking pelitnya gitu. Ya namanya anak kecil ya kan, kita Oh. masih dendam-dendam. Gak mau disotoin, kita balikin aja ya kan. Namanya orang udah nunggu kan, namanya kan hal yang paling berat itu menunggu. Kita udah nunggu, tontonnya ini nambah. Ya itulah, itu sih. Hal yang berat nunggu, kayaknya punya pengalaman di Aduh. rana-rana nunggu. Iya nih, nunggu kepastian sih. Kepastian yang tidak pasti. Sibukan lo ngapain sekarang nih? Kesibukan gue so sibuk aja sih sebenarnya. So sibuk. Sibukan lu so sibuk ya? Iya. Kuliah jurusan apa nih? Gue kuliah jurusan akuntansi. Akuntansi di mana? Akuntansi di UI. Wih, Iya. wih apa ya? Yui, apa yai? Ya jadi Acong ini kuliah di akuntansi YAI. Insya Allah bulan ini lulus. Yeay. Amin. Amin. Ya Allah. Minggu depan sidang ya? Amin banget sih lulus. Sarjana juga akhirnya teman gue nih. Gila. Gak nyangka loh, hari sih itu. Wah, AI. sidang. Wah, Emang itu orang-orang begini nih yang ngeri kan sebenarnya punya kemampuan, dan tidak ditunjukkan. bukan Apa gimana? kemampuan cinta. The power of love. The power of love. Jadi modal cinta, AI skripsi. Aduh, tumpah kan. teknis. Ya gitulah guys, sumpah ya. Emang tiap orang ada jalannya masing-masing. Ada jalan ya, sumpah. Gue makanya gue tenang banget. Demi dah. Ini kayaknya penetapan gue nih gitu. Oh, gue berarti main. Dan kalau tadi kan topik sampai ngomong AI dan cinta power of love ini maksudnya gitu kan. So, Ya mungkin gue pinter gitu. Ya gue punya jasa yang menurut gue nih yang nggak orang dapatkan dan yang nggak dia dapatkan sebelumnya gitu. jadi sama-sama inilah simbiosis mutualisme. Nah. Jadi bokinnya dia seneng punya Acong juga seneng punya dia. Jadi sama-sama menguntungkan lah, nggak ada yang dirugikan di Saling sini. backup. Iya sih. betul. Namanya Saling. pasangan hidup kan, saling melengkapi. Oh, benar nggak? udah pasangan hidup ya? Ya insya Allah. Insya Allah. Allah ya kan. Penting istiqomah aja lah. Semangat. Saling melengkapi. Nah. Kalau emang sudah sama-sama lengkap, buat apa dilengkapi? Gitu kan. Gitu bro. Oh, gitu. Nah, jadi peluangnya sih kalau menurut gue ya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin Iya, lah. betul.
Ya nggak sih, yang cewek gue pinter, terus gue walaupun Iya kan pasti lu ada kelebihannya yang cewek lu dapetin dong. Nggak Pasti. mungkin ya kan. Pasti. Yang orang-orang nggak tahu. Ya. Orang-orang taunya cuman ya palingan lu dijokiin sama cewek lu ya. yang Tahu. sok, iya. Dia nggak tahu. Belum tahu. Karena buku yang gue baca. Ya. Nah, Jadi ada namanya kalau yang tahu tuh kisah Laila Majnun. Jadi yang satu enggak gue nggak baca buku, gue baca poin-poinnya doang. Jadi Majnun ini mencintai Laila seperti cangkir. Jadi cangkirnya itu sudah retak-retak, sudah kumuh. Tapi di dalamnya itu isi anggur. Jadi orang yang melihat Majnun ini untuk apa mencintai Laila yang seperti cangkir rusak ini? Tapi dia tidak tahu isi cangkirnya itu apa. Nah, jadi yang merasakannya cuma Majnun dong. Beda dengan gelas permata berlian tapi isinya air cuka. nah, Jadi walaupun tampak fisiknya bagus, tapi kan ya itu namanya pandangan mata. itu namanya. Yang bekerja mata. Betul. Tapi pada saat hati yang bekerja, Meliput dia cuma lagi. minum cuka, nggak tahan lama pasti dong. Pasti yang tahan lama yang minum anggur, betul? Betul. Betul banget ya. Itu ya mungkin yang didapatkan Bukine Acong ini Langsung nama. disebut nama. Langsung merah. Iya, iya. Nanti yang ada. Wah, aku mau dijoki. Jadi makanya jangan terlalu menjudge hubungan orang lah. Ya kan? Ya ini manfaatin ceweknya doang kepintarannya. Jangan kayak gitulah. Iya. Kadang gitu, kadang menurut lu ini baik, belum tentu yang baik, belum tentu yang terbaik. Paham gak sih maksud gua? Ya pokoknya semua orang punya batasannya masing-masing. Ya kan? Ya udahlah. Jadi kalau ngomongin masa kecil ya, namanya masa kecil kan suka hina-hinaan. Apa panggilan orang tua, iya panggilan keburukan dia, kekurangannya dia. Bener gak sih? Betul. Bener. Nah, kebetulan teman gue ini dia punya TK kan. Ya udah, hinaannya gak jauh dari itu. Iya. Iya gak sih? Bangku TK, Bangku TK. yang menurut gue jokes itu kurang. Ya namanya dulu anak kecil kan. Iya. Ya bangku TK. Iya. Ya, papan tulis. Iya. Iya, asalnya tuh kan bahan. Iya, bahan. Oh iya, bahan. Jadi ngomong bahan, jadi dulu usaha orang tua gue ya nggak Sampai sekarang kan, Nyik? sampai sekarang. Jangan dulu. Ya mainannya bahan baju jahit. Ya namanya dulu anak kecil kan ngeliat bahan, ya kerjaannya gini ya. Udah dikatain bahan. Kalau enggak ingus. Fisik. waduh, fisik. Jadi kalau nggak kalau nggak kerjaannya kok nggak fisik. Jadi gue Ingus. apa lagi? Kasih tau dong. Kasih tau ke semua. Pokoknya ingus, cengeng, yang dikolekin, ngadu, kan gitu kan, gitu. Ada, wah pokoknya kan di gangan gue kan struggle-nya Bronx banget nih. Yang ngolek-ngolekin ada aja. Dan kalau misalnya kita pikir dulu ya, dulu ini lebih lucu aja gitu. Makanya kita sadar kenapa kita ngadu ya. Gitu. Kenapa kita ngadu dan anjing gue malu dah kalau gue dulu kayak gitu, ngerti gak lo? Iya. Iya gak sih? Iya, makanya lucu aja. Duh, kenapa nggak berantemin? Dan kenapa gue kasih ya ini orang? Kasih. Berkali-kali 1.000. masalahnya 1.000. Ya 1.000 dong, ntar kalau Dan diributin lu bantuin. dan disuruh nanam duit. Coba lu kasih tahu. Oh iya, jadi dulu ada salah satu teman Yang pecinta Doraemon. kita. Itu Jadi dari- tuh depan rumah gue dia posisinya. Dia satu SD sama gue SMP. Nah, teman gue ini ya omongannya dulu sering didengar lah. Pokoknya kalau apa yang dia ngomong dilakuin sama kita nih. Nah, jadi dia punya inisiatif. Ayo nanam duit. Sedap. Abis nonton ini musik. Doraemon. Doraemon. Tanaman dulu. Kita ikutan. Ya percaya aja namanya anak kecil kan. Tau-taunya besokannya Duitnya hilang. Gue nanam 2.000. Yang menurut gue itu gede dulu. kalau nanam ya. Nanam Terus airannya liau.
Riau. Tidak ada. Tidak ada. Hilang. Dimakan cacing kayaknya. Bukan dimakan cacing. Dibeliin teh hijau dengan instan. Tidak. Wah. Sepertinya ada. Aduh, kalau teh hijau dengan insta tuh ada tragedi lagi kayaknya tuh. Banyak sebetulnya. Banyak banget ya. Banyak. Bang, itu banyak. fungsinya apa sih teh hijau sama insta? Waduh. Ya sebenarnya mah akal-akalan ini orang aja yang sotoy gitu. Ya biar birahi, biar ini. Katanya. Katanya. Waktu kecil kan kita nggak tahu. Apa itu, kita masih awam. Mm-mm. Dia percaya aja, yang orang ngomong tuh percaya aja. Wih, guys. Gue pengen nanya nih. Sejujurnya ya. Nanya apaan? Gue suka ditanya nih kayaknya nih. Sejujurnya. Ya gue tau lu lah. Lu aja nge-live butuh perhatian. Oh, ini pandangan lo yang butuh perhatian ya? Iya. Oh. Butuh ditanya-tanya. Oh, jadi ya. Soalnya nih yang gue lihat-lihat kan, bro, gue kan lebih kenal dia dari dulu daripada yang lain. Dia ini dibilang introvert sih, bisa dibilang introvert banget gitu, dan nggak kayak begini. Gue pengen tahu aja gitu, lu rahasianya apa sih yang buat lu ngevlog, padahal dia itu pemalu. Oh, jadi lu mau nanya kenapa gue nge-vlog, Iya. video, nge-live ya? Gitu. Karena lu tau gue introvert. Iya. Nah, jadi buat yang nggak tahu kan, mungkin taunya gue bawel atau ya kalau di Instagram suka nge-live, sapa-sapa. Gue lebih tahu dapurnya, ternyata gitu. Nah, justru itu kemampuan gue cuma di situ. Kalau gue ketemu orang langsung, belum tentu gue bisa begini. Nggak bisa nyapa, lu di mana? Dari mana? Apa kabar? Gue nggak bisa. Nah, justru Gak bisa SNSD. iya, pokoknya gue Berband Korea. SKSD. Oh siap. ah iya, jadi gue sadar kebolehan gue tuh gak banyak. Gue suka main bola tapi nggak jauh-jauh amat. Bisa main gitar tapi cuma kunci CFG. Mau nyanyi tapi lebih merduan ketut gue kayaknya. Nah ya udah. Kalau ketemu orang juga pernah tuh sekali gue, ya kan? Jadi ada temen lah. Dia datang ke rumah gue, cuman dia buat temennya. Nah di situ gue ada 1 jam hening. Saking introvertnya gue kalau mau ngomong nih, gue udah pikirin A B C D F G, tapi yang keluar cuman A. Saking introvertnya gue, maksudnya sebelum ngomong tuh gue udah pikirin, nih pasti bakal nggak masuk nih omongannya nih. Udah akhirnya gue bungkam aja dari situ. Nah makanya di situ gue mau mencari, gue coba live lah. Live itu kan Platform gitu. iya, gue cari live, gue coba live kan. Nah itu kan gue ngomong sama HP, nggak ngomong langsung dong. Dari situ ya dekat. Nah itu gue ngelatih, gue sebenarnya ngelatih cara ngomong gue dari situ. Nah makanya gue ngomong sama kamera, ngomong ya di live, di vlog. Public speaking. Iya. Lagian juga di vlog gue kan, ya gue bawelnya emang kelihatannya gue bawel kan, karena gue sama orang yang kenal aja. Iya sih. Temen Iya. SMA gue, keluarga gue. Tapi kalau ada orang baru, ya gue nggak bakal bisa kayak gini nih, nggak bakal bisa. Nah dari situ gue mau mencari sebenarnya gue ini seperti apa sih, titik nyaman gue tuh di mana gitu. Nah makanya gue nge-live. Nggak tahu, istilahnya gue nggak butuh Titik nyaman lo sepertinya belum dapat. Makanya ini masih uring-uringan gue. Ya, dan kalau dia bilang titik nyaman, cewek aja tidak bisa dibikin nyaman sama dia. Gimana mau nyaman? Masa siap. kan lo ketemu gue baru akhir-akhir ini. Oh iya. 5 tahun gue ngerantau. Ya gue speak bego aja. Speak nggak tahu. Ya gitulah. Itu alasannya. Karena kebolehan gue nggak banyak, kenapa gue nge-vlog juga ya kan? Gue tuh orangnya suka mengenang dan dikenang. Cuman karena gue sadar kemampuan mengingat gue itu lemah, akhirnya gue bikin video. Awalnya sih emang video-video biasa, nggak nongolin muka gue. Kan gue juga punya kekurangan nih dalam berbicara, dalam komunikasi. Nah gue latih di sini juga. Jadi ya udahlah, kenapa enggak, kan gue nge-vlog juga nggak ngerugiin orang. Bener yang pernah kemarin abang bilang, pertama orang mengejar ilmu dia tuh akan sombong. Jadi dia baru dapat ilmu dia pasti langsung sombong. Itu tahapannya. Jadi dia pede-pede aja gitu. Step kedua gitu, yang udah lumayan tahu tentang ilmu, dia akan rendah hati.
step ketiga ini yang final menurut Finalnya apa tuh? step ketiga tahapan ilmu ini dia bahkan tidak tahu apa-apa. Nah, terjemahan di tidak tahu apa-apa, banyak orang yang salah persepsi. Nah, apa di sini? Jadi stepnya gitu ya. Coba tulis Orang dong. berilmu pertama bakal sombong, Iya. karena dia baru tahu ilmu ini nih. Mm-mm. Cuman selanjutnya dia bakal rendah hati, rendah diri ya kan? Step. Karena dia tahu dia udah mendalami ilmu itu. Exactly. Bener. Mungkin gue ada di fase itu. Nggak tahu apa gue masih fase sombong. Dimanapun kalian berada, jangan lupa berproses. Mungkin kalau misalnya dibahas-bahas mengenang atau dikenal tuh kayak gimana sih contohnya? Contohnya gini, jadi kalau mengenang dan dikenang, jadi kan tadi gue udah paparin nih. Jadi intinya gue kebolehan gue nggak banyak. Nah, terus gue cari cara, gimana nih caranya supaya gue orang inget gue gitu. Jadi gitu. Jadi cara orang inget gue gimana? Ya udah nonton video gue. Nah terus untungnya di gue juga gue pas nonton video gue nggak perlu mikir-mikir lagi. Oh kemarin tuh ngapain? Karena udah ada di video. Jadi kan namanya kita semakin tua kan ingatan kita makin kurang nanti ya bukan sekarang. Nah jadi tinggal nonton. Oh dulu gue gini, dulu gue giniin gitu. Oh, dulu waktu kecil gue gini gitu. Nah untungnya gue sadar sekarang. Ya selagi belum terlambat, ya kenapa tidak? Betul. Makanya. Gue sebenarnya udah niat mau bikin video tuh udah lama banget pak. Cuman karena gue masih ragu banget gue dulu, malu. Nah itu kan udah tahu gue introvert parah banget. Cuman mau sampai kapan? Itu pertanyaannya di situ, sampai kapan? Nah gue mau mencoba mulai nih gitu. Jadi ya udahlah. Udah sampai guys. Turun. Tapi muter-muter gitu ya. Bener guys. Khusus pejalan kaki. Jogja. Akhirnya sampai juga nih di Daung. Kita suruh jogging dulu kayaknya. Aduh. Kayaknya sih bagus pak ya. Bagus, gak usah pakai kayaknya berarti. Oh. Ya udahlah. Bagus. Sama siapa Pak? Apa? Silakan. Es kopi daungnya satu, Kopi daun 1, kopi bohnya satu, kopi bos 1. sama roti john satu. Ada lagi nggak? Apa? Ada lagi? Udah itu aja. 100.000 Kak. Oh, Namanya siapa? Taufik. Daun sama ya? Oh ya. Makanannya diantar Kak. Oke, kasih. Iya. Ya kita udah habis minum-minum. Halo. Jadi lokasinya gede banget ya pak ya. Parah. Oh diliatin orang tuh. Ntar lah gitu kan. Gue malu sebenarnya, cuman ya udah lah, kita kan nggak ketemu lagi sama orangnya, gue tampangin. Ayo, tapi lihat gue, ditampangin soalnya, kan kita Gimana malu. gitu, kan?
Coba ya. Udah selesai kita nih. Ya, Dan untuk apa? Untuk makanannya sama minumannya ya standar lah, standar kafe kan. Cuman untuk view-nya juga lumayan. Tapi yang bikin nggak keanehnya itu rame banget. Padahal ini weekday loh. Kata mbaknya apalagi weekend sampai ada yang lesehan katanya. Mungkin kalau dibilang bumbu ya bumbu aja supaya wah ada yang lesehan ternyata ramai sekali. Ya tapi rame banget sih. Padahal ini weekday. Udah baru jam 3 baru jam 2 udah rame banget. Gimana malam? Weekend ini wah, pasti ramai banget sih. Weekend. Gitu. Dari list makanannya ya worthy lah. Cuman Standar lah, standar kafe. Standar. Cuman karena yang nguntunginnya ini karena di tengah hutan kali ya. Ada pohon-pohon pinus. bisa. Gitu. Jadi dibantu lah. Ya dibantu itu. Kalau nggak di sini juga ya biasa aja, kafe biasa sebenarnya sih. Ya udah. Jadi kalau yang mau kesini yang dari Jakarta, ya pikir-pikir lagi kalau weekend datangnya, karena pasti ramai banget. Tapi kalau emang mau kesini ya kita nggak larang. Oke. Kita sekarang kemana nih? Kita niatkan ke Curug Lewi Hijau. Curug banget ya. Ya udahlah. Let's go. Tadi kita baru habis makan di situ Naga Faktor tuh. kekenyangan nih John, tahu John. Iya. Tadi makan di warteg pinggir. Lemas sekali. Terus anak nih Get BM banget kayaknya nih mau main air. Hai. Nah kita langsung masuk Sentul buat main air kali. Sedap. Semoga sampai tepat waktu lah. Yang penting sampai belum gelap. Oke, See you on top and Sentul. Halo guys, berjumpa lagi dengan Apik Acong Topik. Bangsat. Bentar ada tepuk tangan nih. Jadi kita gak jadi ke Curug nice. karena ada air panas padahal di sini. Jadi tadi kebetulan di simpangnya baru keinget gue, wah ada air panas di sini. Oh baru keinget lu, Baru bukan keinget di jalanannya gitu. jalanan, wah nggak ada. Kayaknya dulu masa lalu pernah kesini. Siap. Masa lalu ya. Siap. Bang. Ada. Jadi air panas, let's go. Ya, sudah sampai. Tadi biaya masuk berapa jadi? Tadi mau masuk ke hutan pinusnya bayar ceban seorang Total 20. sama ini. Sumpah 20 kan. Terus pas masuk air panasnya bayar lagi 25. Berarti gocap udah 70. Terus di dalam ntar air panas bayar lagi katanya ceban. Ini langsung masuk lah, udah panas nih. Sudah Udah nggak sabar. Air panas. Let's go. One. Mau main curang. Ada anak Betawi.
Aco nggak ada kebolehannya. Kalau gula tidur. Tadi lihat sendiri kan kayak lemah banget. Goblok, ditipu. Lemah banget. Fix ditipu. Jangan nonton. Itu tidak benar. Semua fake. Ya lumayan lah panasnya. Nggak beda jauh kayak yang di Ambon. Ayo siram gue dong, gue mau disiram. Iya anjing. Ternyata ini air langsung. Kamu sembarangan. Gimana? Capai? Ternyata kelihatan kan? Nggak ada kebolehannya gituan doang, cemen. Abis ngelakuin lari. Jadi hati-hati yang cewek yang sama dia. Dia mainnya gitu. Kalau udah kena di hati lari. Laki-laki gini sering ditemuin. Stop guys. Serap dong. Nggak ada kebolehannya. Payah banget. Iya. Tidak baik. Siap. Ya udah. Mungkin setengah jam 1 jam lagi baru kita ganti baju. Langsung pulang kayaknya. Namanya air panas kan. Kita diem tapi keluar keringat soalnya di luar panas. Akhirnya tubuh berusaha untuk mendinginkan diri dengan mengeluarkan keringat. Jadi makanya kalau lagi sakit demam misalnya atau mau sakit kan biasa tubuh kita tuh kita peka kalau udah mau sakit. Nah usahain sebelum klimaks demamnya paksain tidur pakai jaket, pakai celana panjang, pakai kaos kaki, pakai selimut, terus nggak usah pakai kipas, terus tidur. Jadi ntar otak tuh kita bohongin dah. Jadi karena otak mikir wah di luar panas nih, di luar panas. Akhirnya tadinya tubuhnya kita mau bikin panas gara-gara sakit, tapi nggak jadi karena di luar panas. Akhirnya otak suruh tubuh kita untuk dingin. Nah, akhirnya nggak jadi demam gitu. Saya tidak bohong. Jadi makanya alhamdulillah gue kos selama 5 tahun. Ya itu juga gunanya gue kuliah kedokteran. Sakit cuman nggak pernah ke rumah sakit. Alhamdulillah nggak pernah ke rumah sakit. Ya enaknya terus karena ngerantau, udahlah jadi curhat. Ya udah itu. Jadi pelajaran pada malam hari ini kalau demam tahu mau bikin apa kan. Jadi yang nggak nonton gue nyesel. Ya udahlah. And this is it. Kita lanjut berendam lagi sejam 2 jam langsung ganti baju cus balik. Sekian dari Ya udah. Sekian vlog hari ini dari kita yang kenal atau baru kenal atau emang gak kenal. Lihat gue di video ini dan sebelum-sebelumnya kalau gue bawel itu karena di video. Tapi kalau emang mau kenal langsung bisa. enggak bukan. Maksudnya ya apa yang lu lihat di video itu belum tentu gue dan aduh kok gitu. otak udah slow. Pokoknya ya kalau jadi yang tentu lu tuh yang mana sebenarnya? makanya bukan lihat ke diri gue tuh kalau mau tau gue asli gue tuh pendiam. Video udah itu. Ya, intinya gue pendiam. Sebenarnya kita semua tuh pintar. Kita semua pintar. Ada manusia bodoh. Fake lagu-lagu. Pinter pada bidangnya masing-masing. Lu jalan ke kanan, gue jalan ke kiri. Gue tahu jalan di kiri, lu nggak tahu jalan di kiri. Iya. Tapi gue nggak tahu jalan di kanan kayak gimana. Ibaratnya gitu. Pokoknya gue punya quotes gini. Yesterday is a history. Tomorrow is a mystery. And today is a gift. Ya gue akhiri video ini. Dengan bertemakan apik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skr. Enak kena cium. Jangan ngomong dulu, kan gue belum kenalin lu.
Jong sekarang sebotol. Asyik. Itu udah selesai. Yeah, you got that something. I think you understand.